Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sun Fasyang, Sutra Teratai, episode 1404. Dengan kebajikan dari ketidakgentaran memutar roda dharma yang menakjubkan. Artinya, Tathagata telah mencapai penerangan sempurna dan dilengkapi dengan kebijaksanaan unggul yang tiada tara. Di tengah orang banyak, dapat mengeluarkan auman singa yang agung dan memutar roda dharma yang menakjubkan, memperoleh keleluasaan besar, dinamakan hati tanpa gentar. Bersungguh hati menghayati. Tathagata Buddha Sakyamuni telah mencapai penerangan sempurna. Yang Buddha sadari adalah menyadari batin para makhluk pada dasarnya memiliki semua dharma. Hanya saja batin para makhluk kebingungan sehingga menjadi makhluk awam. Buddha telah tercerahkan, maka disebut sebagai Tathagata yang tercerahkan. Mengendarai dharma yang sedemikian adanya. Dharma ini adalah pada dasarnya dimiliki oleh para makhluk. Buddha datang ke dunia dengan prinsip sejati ini, masuk ke kerumunan para makhluk. Para makhluk kebingungan tentang dharma. Buddha datang untuk membimbing para makhluk. Bagaimana membimbing mereka? Buddha datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan. Sebab dan kondisi matang masih tetap bermanifestasi di dunia ini, membina diri dan mencapai jalan pencerahan. Ini merupakan pengajaran melalui tindakan yang disebut sebagai panutan. Adanya rupa, dharma pada dasarnya tiada esensi dan tiada rupa. Namun perlu mengandalkan rupa untuk mengajarkan prinsip. Pangeran Siddhartha lahir di dalam istana. Sebagai pangeran, dia memainkan peran penting di kerajaannya. Pangeran telah lahir dan seluruh negeri bersukacita. Negeri ini memiliki seorang pangeran. Begitu dia datang ke dunia, semua orang mulai merayakannya. Dia demikian turun ke istana kerajaan. Hal ini menarik perhatian setiap orang sejak awal. Rakyat di kerajaan Kapilawastu, semua orang memperhatikan proses pertumbuhan sang pangeran, sehingga tidak hanya menjadi perhatian istana kerajaan, tetapi juga menjadi perhatian seluruh negeri. Perjalanan sang pangeran dari sejak kecil hingga dewasa. Perjalanan sang pangeran berbeda dengan anak pada umumnya. Beliau memiliki kebijaksanaan yang melebihi segalanya. Dia menerima ajaran dari banyak guru, dan dia memiliki suatu pandangan dan pikiran yang berbeda dari yang lain. Ini karena dia telah dilengkapi dengan dharma. Dari kehidupan ke kehidupan membawa sifat hakiki yang sedemikian adanya, dan datang ke dunia dengan sangat terang dan jelas. Sejak kecil sudah berbeda dari anak pada umumnya. Bahkan orang yang berpendidikan tinggi sekalipun juga merasa tidak sebanding dengan sang pangeran. Tidak sebanding dengan pandangan dan pikiran sang pangeran. Pandangan beliau melampaui orang biasa. Demikian selama beberapa generasi, 4 kasta. Semua merasa hal ini sebagai 4 kasta adalah wajar, karena telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya pangeran ini berpendapat, tidak setara, tidak adil, semua adalah manusia. Mengapa harus ada perbedaan? Mengapa ada perbedaan tingkat karena ras? Terlebih lagi, orang yang menderita dikategorikan ke dalam kasta terendah atau disebut sebagai paria. Selama-lamanya, demikian dari generasi ke generasi, terus diwariskan. Terus demikian secara turun-temurun. Dia merasa tidak benar. Kasta paria seterusnya adalah kasta paria. Dari generasi ke generasi adalah demikian. Seharusnya
Semua manusia adalah setara, akan tetapi bagaimana agar bisa setara? Tidak bisa membuat orang menghayati dan memahami hal ini. Pikirkan, bagaimana dia dapat melalui kondisi batin manusia agar mereka dapat melampauinya. Hanya dengan hati, melampaui pola pikir dan perspektif mereka, barulah mereka mampu menembus 4 kasta. Pola pikir seperti ini, jadi pemikiran ini terus berakumulasi. Bahkan jika dia menjadi raja di masa depan, juga hanya untuk satu negara. Mengubah pola pikir masyarakat, menteri, dan anggota keluarga kerajaan tidak mudah sama sekali. Karena itu ia merasa raja suatu negara tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam pemikirannya yang jauh, dia meninggalkan istana kerajaan, menjadi seorang monastik. Hal ini menciptakan gelombang lainnya. Seluruh negara terkejut dan khawatir. Semua orang terus memperhatikan sang pangeran, keamanan sang pangeran, pergerakan sang pangeran, masa depan sang pangeran, dan sebagainya. Beliau sudah datang ke dunia ini. Beliau sudah mempengaruhi negara itu. Beliau pelan-pelan melatih diri dan mencapai pencerahan sempurna. Kebingungan makhluk hidup telah diatasi olehnya. Apakah kelahirannya di kehidupan sekarang ini yang membuatnya dapat mengatasi kebingungan? Bukan, tetapi karena keseluruhan sebab dan kondisi telah menampakkan wujud. Harus ada wujud, baru pelan-pelan datang untuk menuntun atau membimbing makhluk hidup. Dengan demikian, setetes demi setetes merendam sampai basah batin manusia. Konsep moral manusia demikian terus-menerus mencapai pencerahan sempurna, terutama ke seluruh negeri. Seluruh negeri juga sangat terkejut. Pangeran telah mencapai pencerahan. Pangeran telah mencapai kebudayaan. Ini juga memberikan dampak yang sangat besar. Karena adanya dampak yang demikian, barulah suatu aliran agama, sangga, berhasil didirikan dengan lancar. Awalnya membimbing 5 orang bikhu. 5 bikhu ini adalah orang terkenal, yaitu keluarga raja. Ada paman dari pihak ibu dan paman dari pihak ayah yang ingin mengikuti Sang Buddha, meninggalkan kehidupan duniawi dengan mengikuti proses pelatihan diri seperti ini. Tidak lain adalah selalu maju pada satu jalur, mengendarai dharma demikian adanya. Demikian jalannya, tidak hanya setelah mencapai kebudayaan, tetapi juga terus-menerus sampai akhirnya parinibbana. Proses perjalanan ini benar-benar karena sebab dan kondisi. Maka, Tathagata telah mencapai penerangan sempurna. Demikian membabarkan Dharma mulai dari bimbingan Shravaka. Bagaimana menggunakan suara untuk memberikan bimbingan secara sabar dan sistematis. Masuk menjadi anggota Sangha. Maka harus mematuhi peraturan dan mengikuti tata tertib, menerima ajaran lisan Sang Buddha, sehingga memahami kebenaran tentang penderitaan. Penderitaan di dunia, sebab penderitaan telah datang dari akumulasi konsep moral setiap orang. Pola pikir, ketidaktahuan, perilaku, dan lain-lain, sehingga menjadi penderitaan. Dari sinilah prinsip penderitaan berasal. Penderitaan sangat menderita, sehingga semua orang sangat takut dengan hukum sebab dan akibat. 12 sebab musabab atau disebut dengan nidana. Dari sebersit pikiran akan kegelapan batin, kesadaran pikiran tergerakkan. Sebersit pikiran kegelapan batin timbul, sebab dan musabab lahir. 12 sebab musabab. Dengan demikian terus berlanjut. Setelah Prateka Buddha menerimanya,
bukan hanya menerima prinsip kebenaran tentang 4 kebenaran mulia, tetapi juga menerima perenungan tentang hukum sebab akibat ini. Hukum sebab akibat ini sebersit pikiran begitu tergerakkan, ketidaktahuan akan terlepas keluar. Mereka akan ketakutan. Lebih baik menerima manfaat pada diri sendiri saja, tidak menggerakkan sebersit pikiran akan kegelapan batin, yaitu harus memutuskan hubungan dengan orang. Jangan menimbulkan orang yang menyusahkan kita. Memiliki pikiran yang demikian, sehingga Srawaka Prateka Buddha semuanya adalah mencapai pencerahan untuk diri sendiri. Ini disebut ajaran kendaraan kecil. Tentu saja, Sang Buddha menggunakan waktu 42 tahunnya ingin mensucikan hati manusia, agar hati semua orang dapat sila, samadhi, dan prajana. Ini juga tidaklah mudah. Ini seperti monyet marah atau kuda liar, artinya sulit dikendalikan. Permasalahan batin kita ini tiada satu saat pun pemikiran, konsep pikiran ini tiada satu saat pun tidak bergerak. Selalu berada dalam kondisi ilusi yang tidak realistis. Selalu banyak pemikiran. Konsep pikiran berada dalam ilusi. Layaknya bermimpi dan layaknya ilusi. Selalu dalam kondisi berangan-angan. Sangat banyak permasalahan. Sedang memikirkan apa? Semuanya tidak ada esensi yang nyata. Seperti berada dalam alam mimpi. Karena berpikir terlalu banyak. Pikiran dan berpikir ataulah gambaran adalah rupa di siang hari yang terekam di dalam batin kita. Batin membawa banyak pikiran dari siang hari, dibawa ke dalam mimpi ketika kita sedang tidur. Batin atau pikiran kita berpikir tanpa henti. Pikiran atau rupa ini dibawa ke dalam mimpi. Banyak mimpi khayalan, inilah hidup kita. Padahal, mimpi adalah imajinasi atau angan-angan manusia biasa. Berpikir gambaran ini terukir di dalam batin, dibawa masuk ke dalam mimpi. Bagi orang-orang yang pelatihan dirinya sudah tinggi, mimpi hanyalah mimpi. Orang suci tidak bermimpi, karena mimpi adalah ilusi. Bahkan praktisi Konfusiusme bisa menghapus pikiran bercabang-cabang. Sang Buddha tentu saja ingin menyucikan hati manusia sehingga mereka tidak mudah melekat pada hal yang nampak, melekat pada rupa, melekat pada ketenaran, melekat pada keuntungan dan lain-lain. Inilah yang kita jangan melekat. Beginilah cara Sang Buddha datang untuk menyucikan hati manusia. Kita baru saja membahasnya karena rupa ini, sehingga batin kita bergejolak secara alami akan berputar di dunia ini. Sang Buddha meminta kita untuk memurnikan hati kita. Hati sedang berputar, bukan objek atau kondisi. Jadi sebelumnya juga kita katakan bahwa kapal yang bergerak meninggalkan pantai. Orang-orang yang masih bingung mengatakan pantai yang meninggalkan kapal. Apakah kapal meninggalkan pantai atau pantai meninggalkan kapal? Seharusnya kapal yang bergerak, bukanlah pantai. Maka dari itu, kita harus sebagaimana adanya, sangat mantap dan jelas, benar atau salah. Apakah dia meninggalkannya atau dia berpaling darinya? Semua itu harus sangat jelas. Karena batin kita seharusnya tidak akan tergerakkan atau berubah. Secara alami, dharma di luar tubuh tidak akan lahir atau timbul. Faktanya, ada prinsip kebenaran dengan mata kita. Semuanya memiliki prinsip di dalamnya. Oleh karena itu, hati kita terhadap benda-benda ini muncul keserakahan. Hati kita muncul wujud benda ini dan membedakan apakah benda itu berharga atau tidak.
Benda yang tidak berharga dibuang. Benda yang berharga adalah pusaka, tersembunyi. Diskriminasi semacam ini tidak dipikirkan dengan baik, membuat Anda membuang barang-barang yang Anda perlukan dalam hidup. Barang-barang yang Anda simpan dalam gudang, barang-barang ini diperoleh dengan cara menghancurkan gunung dan sungai, perhiasan dan lain-lain. Barang-barang ini hanyalah hiasan di dalam hidup Anda. Tetapi, demi hiasan disebut harta. Berapa banyak perselisihan dan kerisauan yang ditimbulkan di dunia? Ini adalah sesuatu yang betul-betul sangat diperlukan kita sebagai makhluk hidup. Kita membuangnya sesuka hati. Kita mengubahnya menjadi sampah. Di dalam kehidupan kita, ini bukanlah sesuatu yang sangat kita perlukan, tetapi dia memperlakukannya seperti harta. Ini terbalik. Kita harus dengan sepenuh hati memahami ini. Dharma membantu menumbuhkan hidup kebijaksanaan kita. Ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Namun, kita semua meninggalkan aspirasi kita untuk mencari dharma. Lihatlah para pengusaha ini dari luar negeri yang dengan sengaja untuk datang kemari untuk memahami dharma dari bodhisattva yang hidup. Orang-orang berasal dari 10 lebih negara datang untuk belajar bagaimana sekolah Buddha suci dibangun dan bagaimana ajaran Chingsi disebarkan. Ajaran apa yang membantu untuk memberikan jalan yang bisa ditapaki orang. Dari pintu mana orang bisa masuk ke dalam? Mereka semua sepenuh hati memahami ini. Setelah memahaminya, mereka sangat bersuka cita. Dari tempat yang sangat jauh, mereka berpergian jarak jauh dan dengan sepenuh hati mendalami dharma ini. Mempelajari ajaran yang bisa digunakan di dunia untuk membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Ini adalah ajaran yang menyatukan orang-orang dalam upaya bersama dan membantu mereka untuk menyeimbangkan bisnisnya dengan misi humanis mereka di dunia. Kita harus memahami hal ini. Memasuki jalan pencerahan, Sang Buddha adalah demikian. Tathagata membawa Dharma datang ke dunia, yakni untuk membimbing setiap orang berjalan di jalan pencerahan ini. Dia membimbing kita untuk meninggalkan kondisi yang tersesat dan meninggalkan kemelekatan pada wujud. Bagaimana membuat hati menjadi jelas dan menuju arah tujuan yang benar, yaitu berdiam pada batin kita, tak tergoyah ataupun berbalik. Dengan sendirinya, Dharma akan sangat setara. Dharma, kesetaraan Dharma, ketika kita melihat Dharma, setiap orang dapat memiliki satu arah tujuan. Maka dikatakan bahwa jika angin ingin berhenti dengan sendirinya, air akan sangat jernih. Jika angin bertiup kencang, air akan bergerak. Jika melihat ada genangan air di sana, dan kita melambaikannya dengan tangan, hanya sedikit melambaikannya, air akan bergerak mengikuti angin itu. Jika air tenang, Anda berdiri di dekat air akan mencerminkan wajahmu. Jika tangan sedikit melambaikannya, air akan mulai bergerak. Wajahmu pun akan menjadi buram. Jadi dari mana asal angin ini? Ini adalah angin dari batin. Oleh karena itu, hati kita jangan bergejolak. Dengan sendirinya, angin tenang, maka air akan sangat jernih. Sifat batin dan sifat dharma adalah sama persis. Batin dan dharma memiliki sifat yang sama, yaitu wujud atau rupa. Sebenarnya, wujud kita ini sudah berubah sesuai dengan batin kita. Jadi karena demikian, kita memiliki wujud kerisauan, juga memiliki wujud tenang dan leluasa. Buddha mengajari kita, Anda ingin membabarkan Dharma, bagaimana kita mengatasi begitu banyak kesulitan. Batin Anda harus jelas
Dengan sendirinya, berbagai macam kondisi kesulitan di dunia, Anda akan bisa menghindarinya. Semua proses pelatihan diri atau tekad agung untuk membabarkan Dharma, dengan sendirinya kita akan mempraktek dalam penuh kedamaian dan kebahagiaan. Maka Anda akan bersumbangsi tanpa pamrih. Saya mendengar bahwa para bodhisattva suci sudah pulang beberapa hari dari ribuan kilometer jauhnya. Mereka fokus pada satu tekad. Jadi kembalilah, mau bagaimana membawa benih ini? Dharma dengan jelas membawanya kembali. Bagaimana caranya memelihara dan mendidik penduduk lokal supaya setiap orang memiliki hati yang terarah? Harus bagaimana membawa kembali benih ini untuk menyebar benih kebajikan di tempat itu untuk menyempurnakan ladang pahala dan kebajikan. Ini adalah harapan mereka. Sangat tekun loh. Ini adalah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sangat sukacita. Mereka membawa hati sukacita ini demikian pulang ke sini untuk mencari Dharma. Ini adalah harus dilengkapi dengan kebijaksanaan unggul yang tiada tara. Mengapa kita tidak pergi jalan-jalan dengan gembira? Kenapa mesti harus bersusah payah kembali ke sini untuk mengambil kitab suci? Kembali ke sini banyak hal yang sangat tidak nyaman. Namun ini sama seperti pulang ke rumah. Demikian sangat leluasa. Juga adalah sebersit niat. Jadi dilengkapi dengan kebijaksanaan unggul yang tiada tara juga sangat memiliki kebijaksanaan. Jadi, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Buddha demikian membina diri. Kita sekarang juga sama. Demikian sedang mencari Dharma, mencari kitab suci. Menjadi hati Buddha dan hati makhluk yang tiada beda. Setara ya. Sehingga dapat mengeluarkan auman singa yang agung dan memutar roda Dharma yang menakjubkan. Sekiranya kita dapat demikian, pernah mengalami proses perjalanan batin seperti ini, maka akan sangat mantap. Demikian mengatakan, demikianlah yang saya dengar. Mengatakan, demikianlah yang saya lihat. Buktikan, tanpa mengalaminya, kita tidak dapat memahami kondisi yang terkandung di dalamnya. Sang Buddha telah menyadari semua hukum langit, bumi, dan alam semesta, sehingga beliau memiliki hati tiada gentar. Sekalipun ada suara keras di dunia manusia, tidak ada cara untuk membedakannya. Beliau mengetahuinya dengan baik, sehingga ajarannya adalah tiada gentar. Memperoleh keleluasan besar, dinamakan hati tanpa gentar. Sang Buddha, Sang Tathagata mencapai pencerahan ini. Sekarang kita mencari Dharma. Kita juga harus mengalami keadaan ini. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Kita tidak memiliki pilihan selain menemui Master Chuan Chang untuk mendapatkan kitab suci. Tidak ada lingkungan seperti itu lagi. Anda juga tidak perlu pergi mengumpulkan kitab suci. Sekarang kita membutuhkan Dharma. Kemanapun Anda pergi mencari Dharma, kita harus mempunyai mentalitas seperti ini. Mentalitas Master Chuan Chang. Ketika mencari Dharma, kita harus memiliki mentalitas seperti yang dipraktikkan Sang Buddha. Semua makhluk hidup setara. Inilah hal yang harus kita miliki. Oleh sebab itu, jika kita ingin meneruskan Dharma kendaraan besar, kita harus demikian menjalaninya. Naskah sebelumnya mengatakan, serta para bhiksuni yang suka bercanda tawa, melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan, dan mencari nirwana pada masa-masa sekarang, atau para upasika, semuanya jangan didekati. Ini adalah bunyi dari Sutra Teratai bab 14, yaitu praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Apa yang boleh kita dekati, apa yang tidak boleh didekati. Kita sudah seharusnya sangat jelas. Sudah banyak yang kita bahas sebelumnya. Jangan mendekat
Mitra yang jahat jangan didekati, harus dihindari. Kita harus menghindar. Saat ini kita sudah sampai pada serta pada biksuni yang suka bercanda tawa. Walaupun namanya praktisi, namun batin pencerahan masih belum sempurna. Maka itu mereka semuanya masih melekat pada canda tawa dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Mencari nirwana pada masa sekarang ataupun meminta agar sekarang juga dapat sepenuhnya mendapatkan pembebasan. Belum merealisasikan namun menyebutkan diri telah merealisasikannya. Yang demikian menganggap bahwa aku sudah melatih dengan sangat baik. Melatih sila, samadhi, dan prajana. Aku juga telah memahami semua dharma. Aku akan mencapai nirwana pada kehidupan ini. Tidak akan datang ke dunia alam manusia lagi. Benarkah demikian? Ini bukan tujuan dari pengajaran Sang Buddha. Baik terhadap para praktisi yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Demikian juga terhadap upasika. Upasika adalah wanita yang melatih diri di rumah. Praktisi perumah tangga tidak memiliki batin pencerahan yang kokoh untuk melatih diri dengan benar, berkeyakinan ataupun tidak berkeyakinan. Keyakinannya belum tuntas, hanya mencari batasan karma baik. Ini tidak tuntas. Para wanita yang benar-benar sedang meneladani Buddha, jika seperti ini wanita yang demikian jangan didekati. Ini harapan kepada para biksu yang melatih diri dan para praktisi. Berikut ini disebutkan bahwa sekiranya orang-orang ini dengan niat baik datang ke tempat bodhisattva berada untuk mendengarkan jalan kebudaan, para bodhisattva dengan hati tiada gentar dan tanpa menyimpan harapan apapun akan membabarkan dharma kepada mereka. Ini adalah bunyi dari Sutra Teratai bab 14, di mana itu adalah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tahapan ini kita harus mengerti dengan jelas. Di saat Sang Buddha membabarkan dharma kepada semua orang, beliau demikian dengan tenang dan tidak gentar. Di dalam bab metode tarampil kita juga sudah melihat bahwa Buddha memiliki tanpa batas dan tanpa hambatan, kekuatan dari ketidaktakutan. Ketika para Buddha dan Bodhisattva membabarkan dharma di tengah persamuhan, memiliki kebajikan dari ketenangan dan ketidakgentaran, tekad untuk mengubah orang lain adalah tanpa takut, dinamakan sebagai ketidakgentaran. Dalam Sutra Teratai bab metode tarampil disebutkan bahwa kekuatan dan ketidakgentaran yang tidak terhingga dan tiada rintangan. Sang Buddha membabarkan dharma di dunia ini. Beliau ingin membantu kita untuk mengerti dengan jelas bahwa untuk mampu terlibat dalam melatih spiritual diri dengan tekun, melatih diri dengan teguh, sebelum batin kita menjadi teguh, ada begitu banyak perangkap di dunia ini. Perangkap ini adalah cara berpikir-pikir kita. Cara berpikir manusia begitu banyak jenis. Pola pikir yang berbeda, pola hidup yang berbeda, industri yang berbeda, apapun yang kamu lakukan, di saat batin belum menjadi teguh, kita harus terlebih dahulu menghindari lingkungan yang tidak baik. Inilah yang Buddha ingatkan kepada kita. Sang Buddha menggunakan kekuatan akan ketidaktakutan beliau untuk mengajari kita bahwa ada yang namanya benar dan salah. Kita harus tidak mendekat kepada hal yang salah. Jika hal itu benar, maka kita harus dengan sigap dan dengan tekun untuk bergerak maju. Ini adalah daya kekuatan besar Sang Buddha. Dapat mengeluarkan auman singa yang agung. Kita harus dengan penuh kesadaran yang benar dan mengerti dengan maksud Buddha. Sekiranya orang-orang ini dengan niat baik datang ke tempat bodhisattva berada untuk mendengarkan jalan kebudaan. Sekiranya orang-orang itu dengan ketulusan dan niat baik datang ke tempat bodhisattva berada.
karena ingin mendengarkan jalan kebudayaan. Artinya mendengarkan jalan untuk membina diri dalam pencapaian kebudayaan. Yakni beberapa orang tersebut janganlah kita berinisiatif untuk mendekati. Dan orang-orang seperti ini jika mereka memiliki hati yang sangat tulus, niat baik adalah tulus, sangat bersungguh-sungguh, sangat ingin memahami Dharma. Jika ada orang-orang seperti ini yang datang mendekat, datang ke kamu bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, orang yang ingin untuk menyebarkan ajaran kendaraan besar, datang mendekati dirimu untuk memohon mendengar Dharma Buddha, orang-orang ini memiliki ketulusan. Datang demi memohon kamu untuk membabarkan Dharma kendaraan besar. Jika demikian dia datang, sehingga karena ingin mendengarkan jalan kebudayaan, yakni untuk memohon mendengarkan cara melatih diri sampai bisa mencapai kebudayaan. Orang seperti ini adalah orang dengan niat baik, yakni datang dengan hati yang tulus. Jika demikian, para bodhisattva dengan hati tiada gentar, kamu tidak perlu khawatir. Sama seperti Sang Buddha, berapa banyak dharma yang kamu ketahui, maka berapa banyak juga dharma yang kamu bisa babarkan untuknya. Namun, janganlah memasang harapan tanpa menyimpan harapan apapun, yakni janganlah ada harapan yang dipasang. Para bodhisattva dengan hati tiada gentar dan tanpa menyimpan harapan apapun akan membabarkan dharma kepada mereka. Dalam membabarkan dharma bagi orang banyak, perlu terlebih dahulu menenteramkan batin sendiri, tanpa menaruh harapan apapun, hendaknya dengan tenang membabarkan dharma kepada mereka. Karena ketika kita berbicara dengannya, kita tidak boleh mengatakan, kamu harus menerima apa yang saya katakan. Karena dia datang dengan tulus, kita juga harus bersungguh hati berbicara dengannya. Tapi kita tidak boleh berpikir, apa yang bisa dia berikan kepada saya sebagai balasannya? Apakah mereka akan menerima atau akan memberikan persembahan? Kita tidak boleh memikirkan semua hal-hal seperti ini. Batin kita sendiri harus tenang terlebih dahulu. Kepada orang-orang yang baru datang, kita tidak boleh berharap apapun. Cukup berharap mereka benar-benar dapat menerima dharma sejati dan mampu menyucikan hati mereka sendiri. Jika dapat melakukannya seperti itu, kita harus melakukan yang terbaik agar mereka dapat memahami, berusaha membantu agar mereka dapat melenyapkan kerisauan, berusaha membantu agar mereka dapat meningkatkan jiwa kebijaksanaannya, yaitu kondisi batin di dalam bersumbangsih, yaitu tidak boleh berpikir untuk mengharapkan balasan. Oleh karena itu, tanpa menaruh harapan apapun, kita tidak boleh memiliki harapan seperti itu. Hendaknya dengan tenang membabarkan dharma kepada mereka, yaitu dengan sepenuh hati bersumbangsih, maka sudah benar dan tidak berpikir untuk meminta balasan. Inilah tanpa menyimpan harapan apapun. Tanpa menyimpan harapan apapun, artinya tidak menaruh harapan untuk memperoleh balasan berupa ketenaran atau penghormatan. Hanya ingin membabarkan dharma dengan sepenuh hati, tanpa menaruh harapan apapun, barulah dapat memikul tanggung jawab untuk menyebarluaskan dharma agung. Tanpa mengharapkan imbalan atau popularitas sebagai imbalan. Bukan, saya adalah orang yang dapat membabarkan dharma dengan baik. Jikalau saya membabarkan kepada Anda harus memamerkannya kepada orang lain. Memamerkan dharma yang Anda dengar adalah sangat bagus. Kita tidak perlu meminta mereka untuk bersikap demikian. Pada dasarnya, kita tidak mengharapkan imbalan atas apa yang kita lakukan untuk membabarkan dharma kepadanya, agar dia menghapuskan kerisauan batin. Adalah satu-satunya tujuan kita. Hanya ingin membabarkan dharma dengan sepenuh hati,
tanpa menaruh harapan apapun, barulah dapat memikul tanggung jawab untuk menyebarluaskan Dharma Agung. Kita harus memiliki hati seperti ini, yaitu bersumbangsih. Bersumbangsih tanpa pamrih. Insan suci adalah demikian adanya. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Sekelompok orang ini tidak memiliki hubungan dengan kita, tetapi seiring dengan penderitaan yang mereka alami, saya berharap dapat merubah penderitaan itu, merubah penderitaan menjadi sukacita. Saya bersedia untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Inilah bagaimana mengemban tugas dari Tathagata. Menyebarluaskan Dharma Agung. Inilah yang harus kita pelajari. Tujuan utama kita adalah tanpa menyimpan harapan apapun. Pada masa dulu belum pernah ada orang yang membabarkan sepatah dharma pun demi keuntungan. Belum pernah ada orang yang menerima satu harta benda pun dikarenakan dharma. Baru dapat disebut sebagai tidak mengharapkan. Maka, tanpa menyimpan harapan apapun, pada masa dulu, orang-orang memiliki prinsip demikian. Tidak pernah mengajar dharma demi mendapatkan keuntungan. Bukan karena ada keuntungan yang dapat diperoleh di sini, makanya saya datang berbicara dengan Anda. Bukan. Jika dengan karena dharma, menerima persembahan apapun, tidak. Dia tidak akan menerima pemberian uang. Tidak akan berkata, Anda harus bersumbangsi kepada saya, barulah saya menerima ajaran dharma kepada Anda. Tidak demikian. Dharma adalah seperti ini. Bagaimana dapat memberi manfaat kepada orang banyak, membuat lingkungan lebih damai, di mana ada keperluan saya akan mengajar dharma di sana. Kita harus memiliki pola pikir untuk berbagi wawasan. Bersumbangsi dharma bukan karena uang. Bukan seperti itu. Dharma bukan untuk kita jual. Dharma adalah untuk kita babarkan dengan luas. Membabarkan Dharma Agung, ini adalah tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati. Naskah sutra berikutnya adalah tentang para janda, Dara, dan Pandaka. Semuanya jangan didekati atau menjadi akrab dengan mereka. Juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal, tukang daging, pekebun, pemburu, atau nelayan, orang yang membunuh demi keuntungan. Ini ada di Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus bersungguh hati terhadap orang-orang ini. Para janda, Dara, dan Pandaka. Kita telah membahas bagian sutra ini sebelumnya. Para janda, Dara, dan Pandaka adalah para janda dan gadis yang belum menikah. 5 jenis Pandaka adalah makhluk yang bukan benjana dharma. Para janda berarti wanita yang sudah kehilangan suami, wanita single, ataupun perawan atau orang yang belum menikah. Kita hendaknya tidak mendekati mereka sendirian. Ini juga diajarkan di antara para biksu karena pesona wanita dapat menggoda orang yang dapat mempengaruhi pelatihan diri mereka. Oleh karena itu, Sang Buddha berulang kali memperingatkan kita, jangan mendekatkan diri dengan wanita-wanita ini, ataupun 5 jenis Pandaka. Inilah orang-orang yang aspek batin tertentu. Arah batin mereka tidak berada di arah yang benar. Tubuh dan pikiran mereka tidak sempurna. Sebelum pelatihan diri kita kuat, kita dapat bersikap ramah, tetapi kita hendaknya tidak mendekati mereka. Kita hendaknya tidak mendekati mereka. Inilah yang telah kita bahas sebelumnya. Kita juga sudah sedikit membicarakannya untuk orang-orang tipe seperti ini. Semuanya jangan didekati atau menjadi akrab dengan mereka. Jangan bersebelahan atau berhubungan erat dengan mereka. Terlalu mendekati mereka. Sering bersama-sama, terjerat bersama-sama seperti ini tidak boleh. Juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal atau tukang daging. Kita hendaknya tidak mendekati orang-orang seperti ini.
Kita hendaknya sepenuh hati memahami ini. Para penjagal adalah orang-orang yang membunuh makhluk hidup demi keuntungan diri sendiri. Mereka tidak hanya membunuh makhluk hidup, mereka masih mencincangnya dan merubahnya menjadi satu hidangan mewah. Mereka semua disebut sebagai para penjagal dan tukang daging. Juga jangan mendekatkan diri dengan para penjagal, tukang daging. Penjagal adalah orang yang membunuh hewan dan memotong-motong dagingnya. Tukang daging adalah orang yang mengiris-iris daging. Penjagal adalah orang yang membunuh hewan dan memotong-motong dagingnya. Tukang daging adalah orang yang mengiris-iris daging. Mereka disebut sebagai tukang daging. Kita melihat ini sebagai hal yang mesti kita hindari. Jadi kita harus selalu mendorong orang-orang yang tidak membunuh. Jangan membunuh, terutama karena iklim sekarang ini yang ekstrim. Dari pandangan agama, para makhluk telah menciptakan banyak karma dari membunuh. Hukum sebab akibat atau disebut dengan hukum karma sedang bereaksi. Ilmu pengetahuan juga berkata demikian, bahwa peternakan hewan mencemari alam. Ada begitu banyak populasi manusia dan hewan, kita sebaiknya jangan sengaja memelihara hewan. Langit dan bumi memiliki kebajikan untuk memelihara segala makhluk hidup. Setiap makhluk hidup semestinya diberi kebebasan, lingkungan yang bebas, kondisi yang bebas. Kita sebaiknya jangan sengaja memelihara hewan. Dengan demikian, populasi hewan tidak akan bertambah, dan kita bisa mencegah lebih banyak polusi lagi. Jadi, kita harus menghindari hal ini. Inilah konsep dari perlindungan lingkungan di dunia sekarang dalam ajaran Buddha. Sang Buddha sejak 2000 tahun yang lalu sudah menggalakkan konsep ini, bahwa semua makhluk adalah setara, bahwa kita tidak boleh membunuh dan mencelakai para makhluk. Membunuh benar-benar akan menciptakan karma jahat. Jadi disebutkan bahwa pekebun, pemburu atau nelayan, orang yang membunuh demi keuntungan, orang yang melakukan pembakaran untuk dijadikan kebun disebut pekebun. Orang menggunakan anjing untuk memburu disebut pemburu. Nelayan menggunakan jaring untuk menjala ikan. Orang yang membunuh demi keuntungan, demi harta dan keuntungan, melakukan pembunuhan. Pemburu adalah orang yang memanah binatang, melakukan hal yang mencelakai kehidupan lain demi keuntungan. Membunuh demi keuntungan, demi menafkahi diri, melakukan pekerjaan yang membunuh jiwa kehidupan. Pekebun, membuka lahan kebun dengan cara membakar. Bagaimana membuka lahan ini? Lahan di tanah datar, ada yang setelah panen, di tanah masih ada batang padi, rumput liar dan lainnya. Kadangkala mereka membakar dengan api. Kita sekarang juga sering melihat ada yang membuka lahan kebun dengan cara membakar. Inilah yang dinamakan sebagai pekebun. Membersihkan tanah, membakar rumput dengan api, atau ketika mengurus tanah, menggunakan api untuk membakar, akan membakar banyak makhluk hidup. Kita sekarang juga mengatakan, membakar juga bisa mencemari udara, sehingga jangan dilakukan. Sehingga menggunakan anjing untuk berburu, pergi memburu. Ada banyak anjing pemburu yang mengejar begitu melihat makhluk hidup, tahu harus menangkapnya, sehingga demikian sudah mendekati pembunuhan. Karena membuka lahan dengan cara membakar juga termasuk pembunuhan. Semut juga akan terbunuh. Pemburu termasuk pembunuhan. Jaring ikan ditebarkan menangkap ikan, ini juga pembunuhan. Sehingga ini semua demi harta dan keuntungan melakukan pembunuhan. Pekebun dan pemburu juga merupakan orang yang memanah binatang. Pekebun dengan menggunakan api, memanah yaitu memburu. Ini semua merupakan tindakan yang tidak benar. Sehingga orang yang membunuh demi keuntungan, ada yang sepenuhnya demi menjalani kehidupan. Sehingga melakukan profesi yang berkaitan dengan pembunuhan. Sehingga semua orang harus bersungguh hati
bersungguh hati dalam kehidupan kita. Jika niat pikiran kita tidak kokoh, kita juga akan segera tergoyahkan, tergerak. Ini yang perlu kesungguhan hati kita. Satu niat pikiran yang baik dapat melakukan banyak hal baik. Begitu juga dalam berkata-kata, bertindak, berpikir. Sehingga kita dalam kehidupan keseharian harus menjaga batin. Arah tujuan harus tepat. Arah tujuan yang tepat akan memberi manfaat kepada dunia. Sehingga dikatakan bahwa niat pikiran manusia tergoyahkan bisa melakukan banyak hal baik. Begitu tergoyahkan, ada begitu banyak tindakan yang tidak baik. Inilah satu niat pikiran, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Berikut adalah Shun Faxiang Sutra Teratai episode 1404. 感恩大家。